Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafira Izati dengan NIM D10412310414. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan dua topik fundamental dalam struktur data dan algoritma, yaitu pengurutan atau sorting dan matriks. Presentasi ini akan terbagi menjadi dua bagian utama. Pertama, kita akan mendalami konsep dasar dan beberapa metode penting dalam penggunaan atau pengurutan data. Kemudian, pada bagian kedua, kita akan beralih ke definisi, representasi, dan operasi dasar matriks. Nah, setiap topik akan dilengkapi dengan penjelasan teori dan contoh implementasinya. Baik untuk memulai mari kita langsung mulai ke materi pertama. Nah, di sini ada pengurutan. Pada dasarnya, pengurutan atau sorting adalah proses merapikan sekumpulan data agar tersusun dalam urutan yang logis. Misalnya, mengurutkan angka dari yang terkecil hingga terbesar, atau nama sesuai abjad. Bayangkan kamu sedang merapikan tumpukan buku di rak. Kamu bisa mengurutkannya berdasarkan judul, penulis, atau ketebalannya. Tujuan dari proses ini adalah agar data menjadi lebih mudah dibaca, dianalisis, dan yang terpenting lebih cepat untuk ditemukan kembali saat dibutuhkan. Nah, di sini ada jenis-jenis pengurutan. Yang pertama ada bubble sort, yang kedua ada insertion sort, yang ketiga ada selection sort, dan yang keempat ada cell sort. Nah, mari kita bedah satu-satu. Di sini ada bubble sort yang pertama. Bubble sort adalah metode pengurutan paling dasar. Cara kerjanya adalah dengan berulang kali membandingkan dua elemen bersebelahan dalam daftar. Nah, jika urutannya salah, kedua elemen tersebut akan ditukar. Proses ini diulang hingga data benar-benar terurut. Disebut bubble karena elemen terbesar seolah-olah menggelembung ke posisi akhir di setiap putaran. Jadi kita mempunyai data awal 6, 2, 5, dan 3. Nah, caranya yang pertama, mulai dari indeks pertama. Kita bandingkan dua elemen bersebelahan. Nah, yang kedua, jika elemen kiri lebih besar dari elemen kanan, tukar posisi mereka. Yang ketiga, lanjutkan pasangan berikutnya dan ulangi hingga akhir daftar. Nah, yang keempat, setelah satu putaran elemen terbesar dijamin berada di posisi akhir. Dan yang kelima, ulangi langkah 1 sampai 4 untuk sisa elemen yang belum turun. Yang kita mempunyai data awal yang 625 ini putaran ke-1 dari 625 dibandingkan 6 dan 2 ditukar menjadi 2, 6, 5, 3. Nah, untuk yang kedua, 2, 6, 5, 3 kita bandingkan 6 dan 5 terus jadi kita tukar menjadi 2, 5, 6, dan 3. Terus ada lagi terus 2, 5, 6, 3 terus kita bandingkan 6 dan 3 kita tukar jadi 2, 5, 3, dan 6. Hasil putaran 1 adalah 2, 5, 3, dan 6. Nah, ini putaran kedua dari 2, 5, 3, 6 kita bandingkan 2 dan 5 tidak ada tukar karena 2 lebih kecil. Terus 2, 5, 3, 6 kita bandingkan 5 dan 3 kita tukar menjadi 2, 3, 5, dan 6. Terus yang ketiga 2, 3, 5, dan 6 kita bandingkan lagi dengan 5 dan 6 tidak ada tukar karena jelas 5 lebih kecil dari 6. Jadi hasil putaran kedua ada 2, 3, 5, dan 6. Nah, lanjut kita ke putaran ketiga. Dari 2, 3, 5, 6 kita bandingkan 2 dan 3. Tidak ada tukar karena 2 seperti di atas 2 lebih kecil. Nah, yang kedua 2, 3, 5, 6 kita bandingkan 3 dan 5 juga tidak ada penukaran. Dan yang hasil putaran 3 ada 2, 3, 5, 6. Data sudah terurut. Jadi hasil akhir untuk data di atas ada 2, 3, 5, dan 6. Nah, di sini ada insertion sort. Insertion sort bekerja sebagai saat kita mengurutkan kartu di tangan. Algoritma ini membagi daftar menjadi dua bagian yang sudah terurut dan bagian yang belum.
Ia mengambil satu elemen dari bagian yang belum terurut, lalu menyisipnya dengan ke posisi yang tepat di dalam bagian yang sudah terurut. Proses ini dilakukan satu persatu untuk semua elemen. Metode ini sangat efisien untuk data yang tidak terlalu banyak atau data yang sudah hampir terurut. Algoritma ini mirip seperti saat kita mengukir kartu di tangan. Kita mengambil satu kartu dan menyisipkannya ke posisi yang benar di antara kartu-kartu yang kita pegang. Nah, di sini ada data awal 7, 2, 8, 4. Nah, untuk data awal kita caranya ini pertama kita mulai dari elemen kedua, indeks ke 1. Karena elemen pertama dianggap sudah menjadi bagian terurut. Terus, ambil elemen saat ini disimpan sebagai kunci atau key. Bandingkan key dengan elemen-elemen di sebelah kirinya atau di bagian yang sudah terurut. Terus, geser semua elemen yang lebih besar dari K1 posisi ke kanan untuk membuat ruang. Terus, masukkan K ke dalam ruang kosong yang telah dibuat dan ulangi langkah 2-5 hingga semua elemen berada di posisi. Ini data awalnya ada 7, 2, 8, dan 4. Nah, putaran 1 ada di kunci 2. 1 kita bandingkan 2 dengan 7 karena 2 lebih besar dari 7. Geser 7 ke kanan. Maafkan. Bandingkan 2 dengan 7 karena 2 lebih kecil dari 7. Geser 7 ke kanan. Masukkan 2 di depan. Hasil 2, 7, 8, dan 4. Itu hasil putaran pertama. Hasil putaran kedua ada di 8 kuncinya. Bandingkan 8 dengan 7 karena 8 lebih besar dari 7. Posisi 8 tidak berubah. Hasilnya 2, 7, 8, 4. Nah, yang ketiga, putaran ketiga, kuncinya di 4. Bandingkan 4 dengan 8 karena 4 lebih kecil dari 8. Geser 8 ke kanan, jadi listnya menjadi 2, 7, 8, 8. 2, 7 ya. Terus bandingkan 4 dengan 7 karena 4 lebih besar dari 7. Geser 7 ke kanan list menjadi 2, 7, 7, 8. Bandingkan 4 dengan 2 karena 4 lebih besar dari 2. Berhenti. Masukkan 4 setelah 2. Berarti hasilnya ada 2, 4, 7, 8. Jadi hasil akhirnya 2, 4, 7, dan 8. Nah, yang ketiga ini ada materi selection sort. Selection sort juga membagi daftar menjadi bagian terurut dan belum terurut. Cara kerjanya adalah dengan mencari elemen dengan nilai terkecil di seluruh bagian yang belum terurut, kemudian menukarnya dengan elemen pertama dari bagian tersebut. Proses ini diulangi di mana di setiap putaran ia akan mencari elemen terkecil. Berikutnya dari sisa daftar yang memindahkannya ke posisi yang benar. Nah, kita mempunyai data awal yang 8, 5, 9, dan 1. Nah, caranya mulai dari indeks pertama, anggap ini adalah posisi untuk elemen terkecil. Terus yang kedua, cari elemen dengan nilai yang paling kecil di seluruh sisa daftar, dari posisi saat ini hingga akhir. Terus yang ketiga ada setelah ditemukan, tukar elemen terkecil tersebut dengan elemen di posisi awal saat ini. Terus ada lagi, pindahkan penanda satu posisi ke kanan dan ulangi proses untuk sisa daftar yang belum terurut. Dan yang terakhir adalah ulangi langkah 1 sampai 4 hingga seluruh daftar terurut. Select ini, jadi data awalnya ada 85, 291. Nah, putaran pertama, elemen terkecil adalah 1. Terus tukar 1 dengan elemen pertama, atau 8. Hasil menjadi 1, 5, 9, 2, 8. 5, 1, 5, 2, 9, 8. Dan di sini ada putaran kedua, cari elemen terkecil dari 5, 9, 2, 8. Yang terkecil adalah 2. Tukar 2 dengan elemen kedua, yaitu 5. Jadi hasilnya 1, 2, 5, 9, 8. Nah, putaran ketiga, cari elemen terkecil dari 5, 9, 8. Terkecil adalah 5, sudah ada di posisi yang benar, jadi tidak ada pertukaran dari yang tadi yang 1, 2, 5, 9, 8. Jadi hasilnya masih tetap 1, 2, 5, 9, 8. Nah, ini yang terakhir ada putaran 4, cari elemen terkecil dari 9, 8. Terkecil adalah 8. Tukar 8 dengan elemen keempat yaitu 9,
Jadi hasilnya adalah 12589. Jadi itu merupakan hasil akhirnya yaitu 12589. Nah, yang terakhir ada shell sort. Shell sort adalah versi yang lebih canggih dan lebih cepat dari insertion sort. Alih-alih membandingkan elemen yang bersebelahan, shell sort memulai dengan membandingkan elemen-elemen yang berjarak jauh satu sama lain atau menggunakan gap atau jarak tertentu. Setelah mengurutkan elemen-elemen yang berjarak ini, ia akan mengurangi jarak dan mengulangi posisi atau proses. Dengan cara ini, elemen bisa berpindah ke posisi yang benar dengan lebih cepat. Proses ini diakhiri dengan insertion sort, biasa gap 1 sama dengan 1, pada daftar yang sudah hampir terurut, sehingga menjadi sangat efisiensi. Nah, kita mempunyai data awal 9, 8, 3, 7, 5, 6, 4, 1. Nah, caranya, tentukan urutan jarak gap sequence, biasanya dimulai dari setengah panjang daftar. Nah, untuk setiap jarak, lakukan pengurutan pada elemen-elemen yang dipisahkan oleh jarak tersebut. Misalnya, elemen ke-1 dengan ke-5, ke-2 dengan ke-6, dan seterusnya. Terus setelah selesai dengan satu jarak, perkecil jaraknya, misalnya dibagi 2. Ulangi proses hingga menjadi 1. Jadi ini data awalnya 9, 8, 3, 7, 5, 6, 4, 1. Putaran 1, jaraknya sama dengan 4. Urutkan 9 sama 5, 8 dan 6, 3 sama 4, 7 sama 1. Hasilnya berarti 5, 6, 3, 1, 9, 8, 4, 7. Putaran kedua ada jarak 2. Urutkan 5, 3, 9, 4, dan 6, 1, 8, 7. Hasil 3, 1, 5, 6, 4, 7, 9, 8. Dan putaran ketiga ada jarak 1. Lakukan insertion sort seperti biasa, jadi 3, 1, 5, 6, 4, 7, 9, 8 menjadi hasil akhirnya 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan itulah merupakan hasil akhirnya yaitu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini kita mempunyai soal. Soal pengurutan. Yang pertama, bubble sort. Mengurutkan jumlah langkah harian. Kamu menggunakan aplikasi pedometer yang mencatat jumlah langkah setiap hari selama seminggu. Buatlah program yang memiliki data jumlah langkah selama 7 hari, lalu urutkan data tersebut dari jumlah langkah paling sedikit ke paling banyak menggunakan bubble sort. Tampilkan seluruh urutannya. Urutan langkah setelah diurutkan. Oke, baik. Di sini kita akan ke Python-nya. Dari soal di atas. Nah, mari kita coba lakukan coding. Untuk mengerjakan soal nomor 1, kita program ini dimulai dengan mendefinisikan sebuah fungsi bernama def bubble sort step. Atau data langkah. Nah, def bubble sort step ini berfungsi untuk mengurutkan sebuah list berisi jumlah langkah dari terkecil yang terbesar. Di dalam fungsi ini diterapkan algoritma bubble sort. Proses pengurutan dilakukan melalui dua perulangan, yaitu for
gitu. Terus n sama dengan len data langkah. Nah, di sini kita menggunakan for i in range Nah, ini bertugas untuk mengontrol jumlah putaran yang untuk jumlah putaran yang diperlukan. Nah, di dalam for ini kita menggunakan lagi for j in range dan 0, n kurang 1. Di sini untuk berjalan untuk membandingkan setiap elemen yang posisinya bersebelahan. Jika sebuah elemen if data langkah J lebih besar dari data langkah J plus 1, maka posisi kedua elemen tersebut akan langsung ditukar. Proses ini secara efektif membuat nilai terbesar menggelembung ke posisi akhir list pada posisi putaran setelah semua perulangan selesai. Terus fungsi akan mengembalikan list yang sudah terurut secara sempurna. Di luar fungsi program menganalisis, berarti ini akan terus ini data langkah J data langkah J plus 1 sama dengan data J plus 1 data langkah J ini elektron data langkah. Di luar fungsi program menganalisasi sebuah list bernama langkah harian. Ini langkah harian.
dengan kita akan isi 6.500 9.300 5.600. Setelah harian berisi data jumlah langkah hari ini masih dibaca, program kemudian mencetak isi dari list di awal ini ke layar untuk perbandingan. Selanjutnya, fungsi bubble sort steps dipanggil dengan langkah harian sebagai datanya. Oke. Print jumlah langkah sebelum diurutkan. Jumlah langkah harian. Terus langkah sama dengan bubble short step. Terus sudah kita tambahin bubble short step. Maka terakhir, program ini menampilkan isi dari variabel langkah terurut untuk menunjukkan kepada pengguna hasil akhir dari pengurutan jumlah langkah, yaitu dari yang paling sedikit ke paling banyak. Print sudah. Mari kita coba. Oh, ada yang salah di line 1. Oh iya, ini. Line 14. Itu. Nah, sudah. Jadi jumlah angka sebelum diurutkan adalah 6.500, 8.100, 7.200, 4.300, 10.500, 9.300, dan 5.600. Nah, jumlah langkah setelah diurutkan adalah 6.500, 7.200, 4.300, 8.100, 9.300, 5.600, 10.500. Oke, baik. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Insertion sort. Prioritas tumpukan buku.
Kamu memiliki tumpukan 8 buku yang ingin kamu baca. Setiap buku memiliki jumlah halaman yang berbeda. Untuk menentukan prioritas, urutkan buku-buku tersebut berdasarkan jumlah halaman dari yang paling tebal ke paling tipis menggunakan insert sort. Tampilkan 3 buku dengan jumlah halaman yang paling banyak sebagai daftar bacaan. Yang pertama, dan kita coba program ini kita awali dengan fungsi. Ini berarti def insert sort ini buku Nah, setelah itu, ini bertujuan untuk mengurutkan jumlah halaman dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi kita algoritmanya ini kita gunakan adalah insertion sort yang dimodifikasi untuk urutan menurun atau descending. Perulangannya kita menggunakan for. Di sini for if in range terus halaman. Terus sudah itu, udah kita tambahin itu, maka kedua terus ini bertujuan kan menjalankan dari elemen kedua hingga di akhir. Di mana setiap elemen yang dipilih kunci yang diselipin ke bagian kiri list yang sudah terurut. Berarti ini kan ada kuncinya, kita tambahin berarti K serta halaman E. Oke, sudah nih. Satu. Nah, setelah itu kita akan menggunakan perulangan while, kemudian memeriksa dengan menggeser elemen di bagian terurut yang lebih kecil ke kunci ke kanan. Ini while. While J halaman C. Nah, terus berarti ini data halaman, berarti K mengenai data halaman yang memastikan bahwa elemen yang lebih besar. Nih, elemennya lebih besar. Yang akan didorong ke arah awal list. Setelah posisi ditemukan, K disisipkan. Proses ini diulangi hingga semua elemen berada di posisi yang benar, lalu fungsi mengembalikan list yang sudah terurut. Ini kan halaman C plus 1 dengan data halaman C. Jadi
halaman J kelas 1 sama dengan K. Nah, di sini udah. Lalu kita menambahkan sebuah list bernama halaman buku. Halaman buku. Sini ada halaman 320, 150, 450, 280, 210, 170, dan 390. Nah, sudah kita tambahkan ini. Jadi kan datanya sudah kita acak. Nah, program lalu memanggil fungsi insert sort buku. Nah, ini kita akan memanggilkan, berarti kita harus print dulu. Print. Terus jadi kita masukkan yang insert sort bukunya. Halaman urut. Sort buku. Oke. Terus kita udah. Terus kita akan udah halaman berurut. Terus kita akan mengurutkan. Tapi program ini meminta hanya 3 elemen pertama dari list yang sudah terurut menggunakan halaman berurut 3. Ini sangat efektif ya untuk menampilkan 3 buku dengan jumlah halaman. Jadi pertama jadi kita harus tampilkan print 3 buku paling tebal. Halaman terurut 3. Halaman. Kita coba ya. Nah, ini dia jumlah halaman sebelum diurutkan 320, 150, 450, 250, 510, 470, dan 390. Dan ini 3 buku yang paling tebal 510, 470, dan 450. Oke. Mari kita lanjut ke soal nomor 3. Selection sort, analisis harga kopi. Sebuah kafe memiliki 6 jenis minuman kopi dengan harga yang bervariasi. Kamu mencatat semua harga tersebut. Buatlah program untuk mengurutkan harga-harga kopi dari yang paling murah ke paling mahal menggunakan selection sort. Setelah diurutkan, tampilkan harga kopi termurah kedua dan termahal kedua. Oke. Ini kita hapus dulu. Kita akan mengurutkan harga kopi.
Berarti kita akan menggunakan fungsi def selection sort harga. Di def selection sort harga. Data harga. Nah, udah itu, ini untuk berfungsi untuk menurunkan harga termurah dari termurah ke termahal. Algoritma yang dipakai adalah selection sort. Cara kerjanya adalah dengan melakukan pengulangan for untuk setiap posisi dalam list. Terus kita akan menggunakan for i in range and min, terus kita cari minimal, berarti min ini. Setelah indeks teruskan di setiap putaran, program akan mencuri indeks dari nilai paling kecil, yaitu yang min indeks dengan i. Sisa untuk di sisa list yang belum terurut. Setelah indeks nilai terkecil ditemukan, program ini akan menemukan nilai dengan nilai yang ada di posisi saat ini i. Proses ini memastikan bahwa setelah setiap putaran satu elemen berikutnya ditempatkan pada posisi yang benar dan hanya satu kali pertukaran per putaran, fungsi ini akhirnya mengembalikan list yang sudah terurut. In range i plus 1. Oke, if jika data harga J lebih kecil dari data harga min IDX, dot min IDX min J. Data I
Lalu di sini kita akan membuat list harga kopi. Dua. Setelah harga kopi didefinisikan dengan data harga yang masih acak, setelah memanggil fungsi selection sort harga dan menyimpan hasilnya di harga terurut, kita print jika harga terurut. Menggunakan selection sort harga. Kopi print Setelah itu, untuk memenuhi permintaan soal, program kemudian mengakses elemen-elemen spesifik dari list hasil urutan harga terurut 1 digunakan untuk mengambil harga termurah kedua karena indeks dimulai dari 0. Dari harga terurut 2 digunakan untuk mengambil harga tambahan kedua, indeks negatif min 2 berarti elemen kedua di harga. Harga termurah kedua. Print termahal kedua. Terurut 2. Oke, ini udah. Mari kita coba jalankan. Ke 9. Oh. Nah, ini dia. Daftar harga kopi 22, 18, 25, 30, 20, 28. Daftar harga terurutnya 18, 20, 22, 25, 28, 30. Nah, harga yang termurah kedua ada 20 dan harga termahal kedua ada 28. Oke, baik. Mari kita lanjut soal terakhir. Tentang cell shot. Di komputermu terdapat 9 file video dengan ukuran yang berbeda-beda dalam MB. Untuk memudahkan manajemen file, buatlah program yang mengurutkan ukuran file tersebut dari yang terkecil ke terbesar menggunakan cell sort. Tampilkan daftar ukuran file yang sudah terurut. Oke, kita mulai coba.
Ini kita hapus yang tadi. Kita coba lagi. Cell sort. Berarti ini akan menggunakan fungsi def cell sort file data ukuran. Def cell sort file data ukuran. Ya, ini akan diimplementasikan menggunakan algoritma cell sort. Untuk mengurutkan dari yang data dari terkecil ke terbesar, nah, keunikan algoritma ini adalah sebuah pengguna gap atau jarak yang dimulai dari setengah panjang list perulangan while gap. Berarti kita pakai while. Jadi ini gap ini kita menggunakan while. Dan menggunakan while gap terus, dia akan terus berjalan selama gap masih ada. Di dalam program yang melakukan semacam insert sort, tetapi tidak pada elemen yang bersebelahan, melainkan pada elemen-elemen yang dipisahkan oleh gap. Jadi, proses ini, memilih elemen yang nilainya jauh dari posisi dengan lebih akan dikecil dibagi dua. Terus kita lanjut lagi ke codingannya. For Oke, sort dia, insert. Kita ganti J sama dengan ini apa ini Y data ukuran J sama dengan J sama dengan gap
Itu data ukuran. Lalu kita di sini akan menambah list ukuran file yang didefinisikan untuk menampung data ukuran file yang acak. Ini ukuran file. Sudah ini udah kita buat listnya. Terus program ini terus mencetak kondisi awal list. Setelah itu fungsi self sort file dipanggil untuk memproses list tersebut dan hasilnya disimpan dalam variabel ukuran terurut. Terakhir, program akan menampilkan isi variabel ukuran terurut yang menunjukkan daftar ukuran file setelah berhasil diurutkan dari paling kecil hingga yang terbesar. Kita akan print. Ukuran sebelum diurutkan MB. Nah, ini kita ukuran terurutnya, ukuran terurut dengan konsultan tadi sort file ukuran ini tambahkan lagi setelah terus kita coba. Nah, ini ukuran file yang diurutkan antara 90, 1200, 80, 200, 2100, 750, 300, 100, 1500, 900, 1800. Dan ini ukuran file setelah diurutkan. 80, 300, 450, 750, 900, 1200, 1500, 1800, dan 2100. Kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi pengurutan adalah proses menyusun data dalam urutan tertentu, baik secara menarik menaik maupun menurun descending. Agar lebih mudah dianalisis dan diakses, dalam pemrograman terdapat berbagai algoritma pengurutan seperti bubble sort, insertion sort, select sort, selection sort, dan cell sort yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing tergantung pada ukuran serta kondisi data. Pengurutan sederhana cocok untuk data kecil dan mudah dipahami secara konsep. Sementara metode yang lebih kompleks seperti merge sort dan quick sort dirancang untuk mengenangani data dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi dengan memilih algoritma pengurutan yang tepat. Proses pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan optimal. Oke, baik, lalu kita ke materi matriks. Matriks. Sebuah matriks pada dasarnya adalah kumpulan data yang diatur dalam sebuah graf dua dimensi yang terdiri dari baris dan kolom. Anggap saja seperti papan catur atau peta koordinat, di mana setiap kotak atau titik memiliki alamat unik yang ditentukan oleh posisi baris dan kolomnya. Struktur yang kaku dan terorganisir
Ini membuat matriks menjadi cara yang sangat andal untuk mempresentasikan informasi yang memiliki hubungan spasial atau kategorikal. Nah, kegunaan utama matriks dalam komputasi adalah kemampuannya untuk menyederhanakan masalah yang kompleks. Dalam bidang seperti machine learning, matriks menjadi fondasi untuk melatih model data. Dalam grafis, komputer matriks digunakan untuk memanipulasi posisi pixel untuk menciptakan ilusi gerak dan transformasi tiga dimensi atau 3D. Lebih dari itu, matriks menjadi alat esensial dalam analisis jaringan, optimisasi, dan berbagai bidang sains lainnya di mana hubungan antara banyak variabel perlu dihitung dan dianalisis secara serentak. Nah, jenis-jenis matriks yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan, terus ada perkalian skalar, perkalian matriks, dan transpose matriks. Nah, penjumlahan dan pengurangan. Ini adalah contoh operasi paling dasar di mana dua matriks dijumlahkan atau dikurangi. Caranya cukup tambahkan atau kurangkan setiap elemen yang posisinya sama. Elemen di baris 1, kolom 1, matriks A dijumlahkan dengan elemen di baris 1, kolom 1, matriks B, dan seterusnya. Syarat utama kedua matriks harus memiliki ordo atau ukuran yang sama persis. Misalnya nih, ada dua matriks 2, 4 ditambah 5, 1, 3, 1 tambah 2, 7. Jadi sama dengan 2 ditambah 5, 4 ditambah 1, 3 ditambah 2, 1 ditambah 7 sama dengan 7, 5, 5, 8. Nah, perkalian skalar. Operasi ini melibatkan perkalian sebuah matriks dengan satu bilangan tunggal atau disebut skalar. Caranya, kalikan setiap elemen di dalam matriks dengan bilangan skalar tersebut. Syarat, tidak ada syarat khusus. Operasi ini bisa dilakukan pada matriks ukuran apapun. 3 dikali 5, matriks 5, 8, 2, 4 sama dengan 3 dikali 5, 3 dikali 8, 3 dikali 2, 3 dikali 4 sama dengan 15, 24, 6, dan 12. Nah, ada perkalian matriks. Ini adalah metode perkalian antara dua matriks yang aturannya lebih kompleks. Caranya menggunakan aturan baris kali kolom untuk mendapatkan satu elemen pada matriks hasil. Setiap elemen di baris matriks pertama dikalikan dengan setiap elemen di kolom matriks kedua. Lalu semua hasil perkalian itu dijumlahkan. Syarat utama jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jadi matriks 3, 2, 4, 1 dikali 7, 5, 9, 6. Sama dengan 3 dikali 7 tambah 2 dikali 9, 4 dikali 7 tambah 1 kali 9, dan 3 dikali 5 ditambah 2 kali 6, 4 kali 5 ditambah 1. Nah, selanjutnya ada transpose matriks. Transpose adalah operasi sederhana yang mengubah struktur matriks. Caranya menukar posisi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, dan seterusnya. Notasi biasanya dilambangkan dengan huruf T di atas, contohnya AT. Matriks A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditransposkan menjadi AT, yaitu 1, 4, 2, 5, 3, 6. Nah, di sini kita akan ke soal matriks. Soal pertama, penjumlahan matriks menggabungkan data penjualan. Dua cabang toko mencatat data penjualan harian 3 jenis produk dalam seminggu. Buatlah program yang menjumlahkan data penjualan dari kedua cabang tersebut untuk mendapatkan total penjualan gabungan. Kita coba. Ini yang tadi sebenarnya kita hapus. Yang pertama, kita akan dimulai dengan mendefinisikan fungsi bernama menjumlahkan matriks. Def jumlahkan matriks. Terus, ini untuk menjumlahkan dua matriks. Di dalam fungsi pertama kita lakukan validasi untuk memastikan kedua matriks tersebut memiliki ukuran yang sama persis. Jika tidak, operasi bisa dilanjutkan.
Sudah. Matematis tidak sama. Perulangan luar for I akan berjalan untuk setiap baris dan perulangan for J akan berjalan untuk setiap kolom di dalam baris tersebut. Ini kita pakai for. Sebelum itu kita pilih hasilnya dulu. Hasil for I dan for I. Oke. Sini for in range for J in
matriks 2 in 2. Nah, nilai dari matriks 1 dan matriks 2 pada posisi IJ yang sama akan dijumlahkan dan disimpan di dalam matriks hasil pada posisi yang sama. Di luar fungsi, kita mendefinisikan dua matriks penjualan cabang A dan penjualan cabang B. Fungsi jumlahkan matriks kemudian panggil untuk memproses kedua matriks dan hasilnya ditampilkan sebagai total penjualan gabungan. Nah, terus print. Beda terus total. Gabungan
Ini yang udah kita. Oke, ini ketiga. Iya. Nah, ini dia penjualan cabang A 15, 20, 25, 18, 22, 28 dan penjualan cabang B 10, 15, 12, 14, 20, dan 6. Nah, ini total gabungannya ada 15, 20, 25, 10, 15, 12, dan 18, 22, 28, 14, 20, 16. Nah, sekarang kita lanjut ke soal matriks yang kedua. Perkalian skala menaikkan harga menu. Sebuah kafe ini menaikkan semua harga menunya sebesar 10% jika atau dikali 1,1. Buatlah program yang menerima matriks harga dan sebuah faktor pengalis atau skala lalu menampilkan daftar harga baru. Oke, kita kerjakan. Ini kita hapus. Berarti ini kali. Nah, berarti program ini mendefinisikan fungsi def kali skala atau matriks skala. Oke, berarti def ya itu. Terus ini untuk mengalihkan setiap elemen dalam sebuah matriks dengan satu angka, fungsi ini menggunakan nested loop untuk mengakses setiap elemen satu persatu. Perulangan luar for i memilih baris dan perulangan dalam for j memilih kolom. For i untuk baris. Range. Nah, sini for range. Matrix skala. Nah, setelah itu di bagian utama program kita harus membuat matriks harga menu dan sebuah variabel kenaikan yang bernilai 1,1 yang didefinisikan untuk fungsi skala dipanggil untuk memperbarui matriks harga tersebut dan hasilnya ditampilkan sebagai daftar harga baru setelah kenaikan. Ini kita tambahkan harga menu harga menu 25 30. Kenaikan
Satu bikin satu. Hmm. Hmm. Kalau harga baru tambahkan harga baru namanya habis skala. Ini satu. Coba dengar kita coba line 8. Nah ini harga menu supplement. Harga menu awal 26, 28, 30, 15, 18, 20 dan harga menu setelah naik ini dia. Oke, mari kita lanjutkan ke soal nomor 3. Transpose matrix, mengubah tampilan data. Kamu memiliki data nilai dari 3 siswa untuk 2 mata pelajaran. Data saat ini disusun dengan format siswa versus nilai. Ubah data tersebut menjadi format mata pelajaran versus nilai menggunakan operasi transpose. Ini apa dengan sebelumnya kita hapus. Nah, program ini pasti akan menggunakan transpose matrix. Berarti kita tulis dulu. Terus sudah ini kan transpose matrix ini bertujuan untuk mengubah baris menjadi kolom dan sebaliknya. Pertama, fungsi ini menentukan jumlah baris dan kolom dari matriks asli. Kemudian ia membuat sebuah matriks hasil yang kosong dengan ukuran terbaik jumlah kosong x jumlah baris. Baris
Fix ini kita buat hasil transpose. Range harus for in range column. Oke, baik. Terus kita akan melakukan proses transpose-nya. For in range column. For in range baris. Terus ini kita akan menganukan nama matriks nilai siswanya. Ini kita masukkan list data nilai. Data nilai nama nama tujuh delapan sembilan jadi print nah ini data diubah, masukin data diubah. Masukkan ini transpose matriksnya data nilai.
Nah, ini dia. Mari kita coba. Lantai 10. Ini dia yang berapa detik. Oh ya, ini dia. Data awal siswa versi nilai 90, 85, 78, 78, 98, 92, 95. Data setelah transpose mapel dan versi nilai 90, 78, 92, 85, 88, 95. Jadi kita akan mencoba tentang perkalian matriks. Program ini pasti mendefinisikan fungsi kali matriks A, matriks B. Oke. Ini berfungsi untuk bergantung pada 3 perulangan bersarang atau triple nested loop. Loop pertama for I mengiterasi baris dari matriks A. Loop kedua for J mengiterasi kolom dari matriks D. Loop ketiga for K adalah inti dari perkalian dot product di mana elemen dari baris matriks A dikalikan dengan elemen dari kolom di matriks B dan hasilnya diakumulasikan ke dalam matriks hasil. Kita coba.
Ini matrix dan dikali matrix kemudian berulang dan fungsi ini juga memvalidasi apakah jumlah kolom matriks A dengan jumlah baris matriks B di luar fungsi didefinisikan matriks jualan tiket 2 tim kali 3 kategori dan matriks harga tiket 3 kategori dikali satu harga. Perkalian kedua matriks ini akan menghasilkan total pendapat untuk setiap tim. Kita coba masukkan harga tiketnya. Berarti total selanjutnya kita coba. Nah, total pendapatan film 1 harga 9.250 dan total pendapatan film 2 8.700. Oke, kita balik ke sini dan kesimpulan. Matriks adalah struktur data dua dimensi yang tersusun dalam baris dan kolom digunakan untuk merepresentasikan, menyimpan, dan memproses data yang saling berhubungan
secara sistematis. Operasi dasar pada matriks meliputi penjumlahan dan pengurangan elemen-elemen seposisi perkalian dengan skalar untuk mengubah skala data. Perkalian matriks yang memanfaatkan aturan baris dan kolom untuk menghasilkan transformasi atau perhitungan kompleks, serta transpose yang menukar baris menjadi kolom. Karena kemampuannya dalam mengorganisasi data secara rapi dan mendukung operasi matematis yang efisien, matriks banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu komputer, pengolahan citra, machine learning, hingga optimasi dan analisis ilmiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.